Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa IAIN Ponorogo dalam mata kuliah fikih Jinayah yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membersamai panjenengan di dalam kuliah perdana atau pertemuan perdana pada mata kuliah kita, yaitu fikih Jinayah. Nah, di sini kawan-kawan, kita melalui video singkat dan sederhana ini saya sampaikan terkait tentang apa-apa yang akan kita lakukan nanti di dalam perkuliahan kita terkait tentang mata kuliah fikih Jinayah. Kawan-kawan yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini saya tidak tahu apakah panjenengan sudah ada yang kenal dengan saya atau belum, atau sudah mengenal atau belum ya. Di sini ada sedikit biodata terkait tentang saya kepada panjenengan yang bisa dibaca dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, status pendidikan ya, kemudian mutu serta alamat media sosial ya, termasuk pesan saya yang paling bawah itu yang paling penting, yaitu semangat ya. Meskipun kuliah kita belum jadi luring tetapi kita masih tetap daring, saya mohon agar kalian tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, bagi kawan-kawan yang kemudian bertanya-tanya atau bahasa Jawanya bertakon-takon tentang mana sih wajahnya Pak Topo itu atau desain pengampunya, kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini salah satu dari antara gambar yang diambil oleh teman kalian mahasiswa yang sudah lulus kemarin, minta foto terus foto ya, ini hasilnya. Nah, persoalan penting yang harus disampaikan kepada panjenengan di awal perkuliahan ini adalah tentang metode perkuliahan. Jadi, gimana sih perkuliahan kita nanti Pak Topo terkait tentang mata kuliah kita ini? Kawan-kawan, dalam metode perkuliahan untuk persoalan pengajaran ada dua opsi. Jika nanti berlaku secara luring, maka sistem sistem pengajaran kita nanti seperti mana atau sebagaimana mata kuliah lainnya, yaitu adanya pembagian makalah oleh dosen, kemudian dibentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian mahasiswa membuat makalah, kemudian presentasi dari mahasiswa, diskusi maupun penguatan dosen. Nah, seandainya nanti jika berlaku secara daring, maka yang akan menyampaikan materi bukan adik-adik tetapi dari Pak Topo. Nah, Pak Topo akan menyampaikan ikhtisar materi baik melalui tatap maya ya, mungkin Zoom atau Google Meet ya, atau mungkin suatu ketika sekedar selang-seling kita akan kasihkan videonya ya, baik dengan PPT-nya maupun mungkin langsung secara sederhana saya sampaikan, saya rekam, sampaikan ke panjenengan. Nah, nanti bentuknya diskusi, artinya tanya jawab. Jika perlu ditanyakan atau dibahas, nanti boleh dibuka forum tanya jawab. Nah, kemudian tugas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dan menulis buku yang telah disampaikan pembagiannya. Nanti insya Allah adik-adik Pak Topo akan menyampaikan PDF buku materi yang kalian nanti tidak perlu beli nih, saya carikan yang gratis saja, berikan kepada panjenengan, kemudian nanti dibikin kelompok, kemudian setelah itu saya akan kasihkan tugas menulis bukunya. Tentu tidak satu orang sampai 100 lembar, tidak, mungkin kalau dibagi satu orang itu cukup 10 atau mungkin di bawah itu lembar maksudnya. Dalam persoalan perkuliahan lainnya yang tidak boleh kita lupakan, poin pentingnya adalah terkait tentang penilaian. Jadi model penilaiannya nanti bagaimana? Nah, ini saya sampaikan kepada adik-adik bahwa penilaian nanti yang akan bisa adik-adik lihat di nilai akhir di KHS panjenengan adalah pertama diambilkan dari absensi. Pak, bagaimana ngabsennya? Ya, bisa saya absen ketika kita tatap maya kalau berlaku secara daring. Kalau di perkuliahan ya hadir di perkuliahan. Terus kemudian bisa jadi kalau mungkin hanya video yang Pak Topo sampaikan, nanti absennya dilihat dari apakah adik-adik itu menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang ada di video tersebut. Itu yang pertama. Kedua adalah dari tugas menulis buku yang telah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya,
maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, setelah itu UTS dan UAS. Ini adalah 4 poin di mana membentuk nilai perkuliahan mata kuliah panjenengan yang ada di KHS nanti. Nah, karena perkuliahan kemungkinan berjalan secara daring ya, utamanya ya, meskipun luring pun juga seperti itu, bahwa diharapkan masa bersifat aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam persoalan apa Pak Topo menggali pengetahuan yang berkaitan dengan materi, apakah membaca buku, mendengarkan ceramah di media sosial, YouTube, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan yaitu mata kuliah. Nah, kemudian yang selain itu mahasiswa dilarang berbuat tidak sopan. Misalnya perbuatan tidak sopan itu diantara keluar grup ya, baik grup WA maupun grup Google Classroom kita. Kemudian misalnya celometan yang tidak seharusnya. Ya, kalau ngobrol guyon ya wajar, tapi kalau di batas yang tidak sopan saya kira kawan-kawan sudah mengetahuinya. Jadi adapun hal-hal yang belum disampaikan atau yang perlu disampaikan nanti insya Allah akan disampaikan selanjutnya, atau adik-adik boleh mempertanyakan terkait hal yang sudah disampaikan atau hal-hal yang belum tersampaikan. Di slide ini kawan-kawan bisa melihat bahwa materi-materi apa saja yang akan kita bahas dalam kuliah kita. Kawan-kawan bisa lihat di sini pertama pengantar. Ini nanti kalaupun luring tetap Pak Topo sampaikan pengantar tentang materi, yaitu tentang fikih jinayah, yang istinya adalah tentang syumuliyatul Islam dan fikih jinayah. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum dan ruang lingkup fikih jinayah. Yang tiga ukubah dan macam-macamnya. Yang keempat jarimah qisas. Yang kelima jarimah hudud. Yang keenam jarimah zina. Yang ketujuh jarimah qadzaf ya. Yang delapan syurbul khamr. 9 al-baghyu. Yang 10 ridda, sarikoh, hirobah, dan taksiri. Ini adalah beberapa materi yang insya Allah nanti kita sampaikan kepada panjenengan secara singkat dan sederhana. Tentu singkat dan sederhana, semoga tetap memberikan manfaat yang sebesar-besar. Nah, 13 materi yang telah disampaikan tadi poin-poinnya ya, nanti bisa kita lihat waktunya. Idealnya 13 itu nanti tersampaikan dengan baik semuanya. Tetapi seandainya ada hal-hal yang menghendaki ada penambahan materi, nanti ada masalah kita tambahkan, atau mungkin waktunya habis ya tidak sampai 13 karena luasnya persoalan yang perlu dibahas. Bisa jadi dari 13 tadi dikurangi menjadi 10 atau 11. Begitu kawan-kawan pertemuan perdana pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, pertemuan perdana pada kesempatan video kali ini ya, saya mohon maaf tidak mengajak tatap muka kepada panjenengan atau tatap maya di pertemuan perdana, tetapi saya harapkan semoga tidak mengurangi kesemangatan kita untuk melanjutkan yaitu perkuliahan kita atau pembelajaran kita di mata kuliah fikih siasah. Dan perlu dipahami adik-adik, nanti PDF referensi materi yang saya sampaikan kepada panjenengan harap dibaca, dipelajari sebagai bahan diskusi seandainya panjenengan ingin membuka ruang diskusi dengan bertanya, menyela, membantah, menguatkan terhadap apa yang disampaikan oleh teman kalian atau apa yang disampaikan oleh Pak Topo. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.